dari kehidupan kita sebagai keluarga. Berbagai masalah dalam isu dalam perkawinan seperti ini. Kita ada di mana? Fase ini adalah 4 tahun semasa perkawinan. Namanya fase honeymoon. Belum ada apa-apa. Semua baik-baik saja. Fase ini semua orang gembira. Tidak ada susah. Dan hampir semuanya menyenangkan. Fase berikutnya, fase 5 sampai 40 tahun perkawinan. Kita mulai sibuk dengan diri sendiri. Ada banyak hal yang tidak lagi perlu diperbincangkan. Kita merasa bahwa semua baik-baik saja dan aman-aman saja. Akhirnya ada di fase ini 40 tahun jika kita mampu melewatinya. Pertanyaannya, kaum bapak, Anda ada di fase 1, 2, dan 3? Kalau Anda berani jawab, silakan. Di mana? Sedang di mana sekarang? Di nomor 2. Yang lain? Silakan. Fase ketiga. Itu realitas. Dan banyak orang sedang berkata ada di fase yang pertama, tapi sesungguhnya dia hidup di fase yang ketiga. Kalau dia merasa ada di fase pertama, belum tentu istrinya ada di fase yang pertama. Keluarga itu berkat terbesar yang hampir dilupakan orang. Bagaimana Anda mau bilang hidup sebagai alat kebenarannya kalau dalam keluarga Anda tidak ada dalam fase yang menguruskan dan memuliakan Tuhan? 2 jenis kepala keluarga, 1 otoriter dan 1 yang bebas. Kita di mana? Tidak mungkin kita menggali alat kebenarannya kalau kita tidak tahu saya ada di mana. Otoriter itu adalah diam. Saya yang menentukan, saya yang bekerja, saya kasih tahu ke kau bahwa ini yang terbaik untuk dijalani. Anak-anak tidak boleh bicara, anak-anak diam. Ini urusan bapak yang menentukan kemana arah keluarga ini. Itu otoriter. Dan kalau Anda tidak ada di tempat itu, berarti Anda ada di tempat luar. Terbuka, ibu, apa yang kita mau buat? Ini ada seperti ini, apa yang harus kita buat? Kaum bapak hanya bisa disebut kaum bapak kalau dia menjadi pilar dalam keluarga. Ada bapak yang merasa sudah cukup seperti tadi. Cukup kalau dia bekerja, cukup kalau ada uang, cukup kalau semuanya ada. Lalu kemudian istri main sendiri, istri berada dalam posisi yang sulit. Istrinya berkata, saya pikir uang bukanlah segala-galanya. Tapi bapak berkata, oh tidak, segala-galanya adalah uang. Tanpa uang kita tidak bisa bikin apa-apa. Perhatian tidak ada lagi. Keluarga itu adalah berkat terbesar. Berkat terbesar. Kalau Anda memelihara keluarga Anda, maka Anda sedang berada di dalam kondisi berkat terbesar itu. Ada masa-masa bapak tidak mau dan tidak mampu mengurus keluarganya. Keluarga itu harus dirawat, dipelihara dan dijaga. Tadi bacaan kita mengatakan bahwa jangan sakiti hati anak-anak.
Kenapa tidak boleh sakiti anak-anak kita? Dalam penelitian ternyata ditemukan 90% anak tidak mendapat kasih sayang dari ayah. Dan ketika ayah ditanya, 90% ayah mengatakan, saya adalah ayah yang memberi kasih sayang yang cukup buat anak-anak saya. Tapi ternyata 90% anak-anak tidak merasakan itu. Bagaimana Anda harus berkata bahwa aku adalah alat kebenarannya? Realitas membuktikan begitu banyak anak-anak yang salah langkah dan salah jalan. Bukan karena dia memilih jalan yang salah, tapi karena dia tidak menemukan kasih sayang di tempat di mana dia wajib menemukan kasih sayang itu. Minggu lalu saya sudah berkata, bagaimana mungkin anak gadis kita tidak akan memilih pergi dan kemudian jatuh kepada tangan laki-laki lain. Kenapa? Waktu anak kita bilang, Pak, saya mau ke sekolah, antar. Wah, cari temanmu, dia bisa antar. Pak, jemput Pak, saya sudah selesai ke sekolah. Ada temanmu, silakan suruh temanmu jemput. Lalu satu hari dia menemukan sosok yang mampu menjawab kebutuhan itu. Kak, antar. Siap, antar. Ibu BKDis, ada dalam fase ini. Kak, jemput. Siap, saya jemput. Perempuan mana yang tidak jatuh pada persoalan itu? Saat saya butuh, bapak saya tidak bisa jemput, bapak saya tidak bisa antar, tapi ada laki-laki yang bisa antar jemput saya. Kenapa tidak saya jatuh cinta kepada orang yang kemudian care dan peduli dengan saya? Tidak usah duduk-duduk muka. Ini nyata. Pertama, realitas itu ditemukan, dan kalau kemudian anak-anak kita mendapat kepedulian dari orang seperti itu, maka dia pasti ikut dan lebih ikut terhadap keinginan laki-laki itu. Demikian juga anak-anak laki-laki kita. Ketika dia merasakan bahwa ada yang SMS waktu ulang tahun, bapaknya tidak SMS waktu ulang tahun, kenapa kita bertahan sebagai ayah yang hebat? Bapaknya tidak pernah SMS waktu ulang tahun, bapaknya tidak pernah kasih tahu bahwa, anak, besok ujian, tidur supaya besok bangun, jangan semangat yang lalu. Tidak, ayah lupa itu. Ayah tidak peduli itu. Ayah hanya pikir, berapa uang semestermu, berapa yang harus saya kirim kepadamu. Berhati-hati, jangan sampai kita menjadi ayah yang tidak ada dalam hati anak kita. Ini tidak ada hubungannya dengan ibu. Tapi kalau ibu merasa raba dirimu, itu lebih parah lagi. Pendeta, istri saya sulit sekali saya arahkan. Dia tidak seide dengan saya. Sering ada banyak hal yang tidak cocok. Kami selalu bertengkar. Pelajari istrimu. Dia dari latar belakang mana? Dia dari kehidupan mana? Mari saya berjumpa dengan realitas yang harus kami kerjakan dalam keluarga besar. Bahwa ada perempuan yang kemudian harus berbohong dan terus berbohong. Kenapa? Karena dia dibesarkan dalam kondisi yang demikian itu. Dia menjadi pembohong karena kakak-kakaknya semua adalah laki-laki yang kasar. Lalu kemudian dia tidak berani untuk menceritakan apa yang terjadi. Ya janganlah kalau perempuan. Kami 4 bersaudara. Lalu 5 bersaudara, yang terakhir cewek. Kami semua laki-laki, hobinya sepatu bola, hobinya hanya bola. Lalu kemudian dia merasa tidak pernah diurus karena kami lebih mencintai sepatu bola. Rela berkorban beli harga sepatu bola sampai 500 juta. Tapi untuk urus adik kecil perempuan itu tidak ada. Lalu kemudian dia tumbuh menjadi pribadi yang berbeda dengan kami 4 bersaudara. Dia kemudian menjadi pribadi yang hanya papa dan mama yang urus. Kami urus kegiatan bola dan seterusnya. Lalu kemudian kalau dia makan telur, papa harus bilang, jangan kasih tahu sama kakak kamu kalau kau lagi makan telur. Jadi pada saat kita datang, dia selalu katakan, tidak, kami tidak makan telur. Ini ajaran, dan itu berlangsung lama. Sehingga kalau dia berbohong sekarang, harusnya saya berkata itu wajar, dan itu harus dirubah. Ini namanya genogram.
Dengan siapa kita menikah? Pelajari baik-baik. Dia dari keluarga mana? Adat dan kebiasaannya bagaimana? Dia berasal dari budaya mana? Bagaimana mungkin engkau berkata, aku sudah membahagiakanmu kalau engkau tidak mengerti dengan siapa yang mau menikah? Ini untuk pembahasan. Kalau dalam fase yang kedua itu, fase sulit dari kehidupan berkeluarga. Tapi kalau Anda bisa melewati fase itu dan mengerti dengan siapa Anda menikah, maka pastilah Anda akan menjadi keluarga yang bahagia. Semua yang kita lakukan dengan keluarga itu warisan. Jangan berkata bahwa cukup kami yang bertengkar, cukup kami yang berkelahi. Saya yakin anak-anak saya tidak akan berkelahi karena saya sudah mendidiknya dengan baik. Tidak. Pada saat Anda sudah melakukan itu, maka hari itu juga Anda sudah mewariskan budaya dan kebiasaan yang akan kemudian diwarisi oleh anak cucu. Itu pasti dan tidak bisa dibantah. Oh, mohon maaf, teori memang bisa salah. Saya yakin bahwa pengalaman lebih benar. Sekali lagi, mohon maaf, teori memang bisa salah. Pengalaman itu bisa lebih benar. Tapi percayalah bahwa biasanya 99% teori itu benar. Dan kalau Anda punya pengalaman yang berbeda, itu namanya mujizat. Kalau Anda arogan, kalau Anda otoriter, tapi kemudian Anda hidup bahagia, itu mujizat. Hanya mungkin terjadi kalau mujizat. Sekali lagi, apa yang kita lakukan hari ini dalam keluarga kita akan jadi warisan. Kalau Anda tidak percaya, periksa biogram hidup Anda. Kalau ada bapak yang malas bersekutu, jangan pernah berkata kamu memang jauh dari Tuhan. Perhatikan dulu siapa bapaknya, bagaimana kehidupan bapaknya, dari mana bapaknya. Apakah pernah bapaknya menjadi ketua majelis gereja, ataukah bapaknya adalah ini dan seterusnya? Kalau tidak, katakan bahwa ini memang kilogram, ini memang warisan, dan warisan ini hanya bisa dihentikan dengan satu kata, doa. Kaum bapak sedang pasca. Peristiwa pasca kali ini kita desain sedikit berbeda. Mungkin pedih, mungkin sakit, tapi Kristus mati lebih sakit dari peristiwa hari ini. Bagaimana hidup sebagai alat kebenaran ini? Teladan dari ayah mempengaruhi anak. Ikatan batin dari ayah dan ibu. Ikatan yang tidak bisa diputuskan oleh apapun. Pengaruh, kebiasaan dan tradisi, bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan orang. Itulah kalau orang tuanya berkata, ya naden tahu Thomas Siulu sigara atau bertengkar, damu tamalen tangana, jangan masuk di tengah. Lalu katakan, benar dia, salah tuh kamu. Jangan. Kenapa? Satu hari nanti, ini dulu suruh raja. Rara buku, lasiumpu sule. Artinya satu hari nanti, persaudaraan itu, sekacau apapun darah daging itu, satu hari akan bersatu kembali. Termokai bukan kau tinggal. Dulu, dia akan benci kau juga, dan dia akan benci kau juga, karena kau menikah. Untuk itu kalau ada orang bersaudara berseteru, jangan menikah. Netral. Karena mereka suatu hari nanti akan kembali dalam ikatan keluarga. Begitu juga dengan keluarga. Sekalipun suami dan istri bertengkar, satu hal yang pasti bahwa harus kembali dalam ikatan suci dan kudus itu. Kaum bapak yang kasih Tuhan, ini kaum bapak. Berkat terbesar itu bahwa Allah memiliki keluarga kita untuk diselamatkan. Kalau ini dalam pikiran kita, maka kita pasti menjadi alat kebenarannya. Tapi maka doi irimu peang, kalau uang jimu kejar, kamu pasti tidak akan menjadi alat kebenarannya. Tapi kalau kita merasa bahwa yang kita butuhkan ini, golden kita, tujuan utama keluarga kita adalah keselamatan, maka pasti kita menjadi alat kebenarannya.
Tapi selama kita mengejar bahwa tujuan keluarga yang dibuat adalah agar kita menjadi kaya, lalu kemudian menjadi dihormati, itu penting. Nilai sosial hidup seseorang itu penting. Tapi kalau itu menjadi tujuan, maka pasti tidak mungkin dan tidak bisa kita menjadi alat kebenaran. Rumah itu adalah universitas keluarga. Sejauh-jauhnya anakmu sekolah, kalau di rumahmu buruk, dia tetap akan buruk. Universitas cinta itu ada di keluarga. Sejauh-jauh anakmu sekolah, tapi kalau di universitas utamanya yaitu keluarga buruk, maka dia pasti berlaku buruk. Rumah adalah tempat kehadiran Tuhan. Rumah itu sekolah iman. Sekolah iman dan tempat terhebat yang dibutuhkan oleh setiap orang. Namun kenyataannya, rumah banyak orang bukannya menjadi universitas tentang belajar tentang cinta, tetapi justru banyak orang yang kemudian di rumah tidak menemukan cinta dan kasih sayang itu. Justru di rumah dia merasa menjadi budak oleh suaminya, menjadi budak oleh orang tuanya. Justru di rumah tidak menjadi universitas cinta. Justru di rumah dia merasa bahwa dia tidak dicintai. Di luar sanalah dia kemudian menemukan cinta sejati itu. Dia merasa bahwa ada orang yang lebih peduli, lebih mengasihinya di rumah, di luar dibanding dengan di rumahnya. Itu raja dan memasak. Di usia perkawinan di atas 40 tahun itu ada yang disebut dengan masa sunyi. Masa sunyi ini sudah dialami oleh tempat tua. Apa itu masa sunyi? Di mana kita yang selama ini ramai di rumah dan beberapa orang tua. Pak Minana juga sedang mengalami masa sunyi. Anak-anak yang begitu ramai di rumah hari ini pergi. Semua pergi. Dan kemudian kita merasa punya banyak anak-anak. Sebentar lagi menikah dengan ini. Pergi. Dan kepergiannya meninggalkan sunyi yang menyakitkan bagi seorang ayah dan ibu. Oh, kemarin ramai. Di sini ada anak saya, bisa akan begini. Di sini ada anak saya, bisa seketawakan dulu itu. Tolong keluarkan jemuran. Hari ini mereka semua pergi. Mereka membentuk sebuah keluarga baru. Keluarga yang kemudian kalau ditanya bisa minta tolong, iya tunggu dulu bapak, apa ada yang penting dari keluarganya. Masa sunyi ini biasanya membawa orang tua kepada kesakitan yang amat sangat. Mari belajar bahwa memang kita harus mengalami masa sunyi itu. Di usia pernikahan dengan 60 tahun itu kita akan mengalami masa sunyi itu. Dan beritahu ke orang tua kita memang papa sedang masuk masa sunyi. Hampir sunyi pak, belum menikah anaknya tapi sudah hampir sunyi pak. Yuk papa. Payung skelo bersama dengan ibu selalu mulai merasa sunyi, tinggal dia mami yang di rumah. Sebentar lagi dia pergi dan pasti rasa sunyi itu akan terasa sekali. Masih mending kalau masih belum menikah. Kalau sudah menikah sudah tidak akan beri kabar lagi. Kita yang harus mencari kabar bagaimana keberadaan mereka. Masa-masa sunyi ini seorang bapak harus tetap menjadi imam. Seorang bapak harus bertanggung jawab. Keluarga itu paling penting. Oh, lebih buruk lagi. Di masa sunyi persoalan baru muncul. Istri menopause, suami makin kencang. Masa sunyi itu ribet sekali. Dalam kondisi ini semua menjadi berubah. Kita yang kemarin mengikat cinta hanya pada ukuran 4 tahun itu, harus sekarang ada bersama dengan orang yang tidak bisa memberi kita kebutuhan seks, tapi harus dipelihara, harus dirawat. Disinilah kemudian cinta kedua harus bersembunyi. Di mana bahwa kita tidak lagi mengasihi karena hubungan seks, tapi mengasihi karena cinta dalam ikatan kasih Kristus. Itu yang sedang dialami oleh umat Tuhan sekarang.
kondisi itu, dan penting ada orang lain yang hadir mendorong dan memotivasi. Ya kalau masih muda oke lah, bertengkar sedikit, gantung tulang motivasi janji selesai. Tapi kalau sudah tua, di Toraja dan di Mamasa ada banyak orang seperti itu. Mereka semua istri, tapi istri kamar lain, suami kamar lain. Yang seharusnya bahwa mereka tetap satu kamar. Tujuannya apa? Tidak lagi mungkin dalam hubungan itu, tapi untuk saling peduli, saling perhatian, kasih balsem dan seterusnya, minyak angin dan seterusnya. Terlalu panjang materi malam ini, tapi saya berharap bahwa kemudian kita mengerti beberapa hal. Tidak ada keluarga yang tercipta bahagia. Keluarga hanya mungkin bahagia kalau kita bisa saling menerima. Sebuah keluarga itu adalah seperti sandal jepit, kanan dan kiri, berbeda, dan melangkahnya pun juga berbeda. Kita harus belajar menerima kenyataan bahwa kita berbeda. Dalam perbedaan itulah kita hidup bersama sebagai suami dan istri. Saya juga sering bertengkar dengan istri, tapi kemudian saya sudah mengerti bahwa di mana dia suka marah, maka di waktu-waktu itu saya harus menjadi pribadi yang tidak boleh marah. Di mana dia lagi bahagia, maka di saat itu saya harus mendorongnya untuk menikmati dan mencapai puncak kebahagiaannya. Dulu saya sering marah kalau dia ke pasar dan lama, tapi ketika saya belajar mengerti bahwa oh tidak, ternyata bagi perempuan itu ke pasar itu adalah waktu di mana refreshing paling besar. Itulah Pak Rudi, kalau istri ke pasar, dampingi saja, tunggu dengan sabar, karena dia sedang refreshing. Izinkan dia refreshing. Jadilah suami yang pengertian. Silakan kau di pasar, kalau perlu sore baru kita pulang. Kali ini saja saya akan mendampingimu, dan besok dia akan melakukan hal yang sama terhadap kita. Betapa nikmatnya sebenarnya menjadi keluarga kalau kita sudah memahami. Dulu ketika kami selain sebagai menikah, sampai di Jawa kami dikonseling dengan berkata begini, odol atau pasta gigi sering menjadi masalah dalam perkawinan. Ini paling kecil. Bagaimana itu? Karena suami biasanya pijit di atas, istri digulung-gulung dari bawah. Setiap hari pertengkaran terjadi hanya karena persoalan memijit odol atau pasta gigi yang harganya cuma Rp5.000. Lalu kemudian apakah kita harus bertengkar terus tentang itu? Tentang handuk di mana ditaruh, tentang bagaimana bangun pagi, tentang dan lain sebagainya. Berubah. Kalau ada yang bisa berubah dalam hidupmu agar istrimu bahagia, berubah. Apa ruginya? Selamat mempersiapkan diri menjadi alat kebenaran. Caranya adalah pastikan bahwa istrimu adalah istri yang bahagia, dan kelak kalau engkau mati, dia akan menangis karena begitu bahagia, begitu diperlakukan istimewa. Kalau kita menjadi arogan, kalau kita menjadi pemarah, hentikan sekarang, tidak ada gunanya. Catatan sejarah akan menulis bahwa Anda kelak itu penting mati sebagai suami yang penuh dengan cinta. Tentang istrimu, mau marah, mau kasar, mau arogan, mau suka bentak-bentak, itu urusannya dengan Tuhan. Tapi engkau sebagai bapa, jadilah bapa yang penuh dengan cinta. Setiap kali akan lahir amarah dari hidupmu, katakan, aku adalah alat kebenaran, dan aku harus membuktikan kepada istriku bahwa aku akan mati sebagai laki-laki yang penuh dengan cinta. Aku akan pergi dan meninggalkan kesan bagi anak-anakku sebagai bapa yang penuh dengan kasih sayang. Bukan tidak pernah marah, tetapi marah dalam hal yang prinsip sehubungan dengan keselamatan. Terakhir, tidak ada suami yang sempurna, dan jangan pernah berpikir menjadi suami yang sempurna. Lalu suami apa? Suami seperti apa yang didambakan? Suami
yang didambakan adalah saleh. Jadilah suami yang saleh. Pasti kita tidak sempurna, tapi kalau kita saleh, maka tidak ada perempuan yang tidak bahagia bersama dengan kita. Catatan prinsip adalah wanita itu ingin apa Pak Ten? Di usia 45 tahun, wanita ingin dia apa? Benar, sama Yesus ini malam. Wanita ingin wanita ingin dimanja. Di mana-mana wanita itu ingin dimanja. Kalau istri kita dimanja, pasangan kita dimanja, dia tidak akan pernah mencari orang lain. Sebab itu kebutuhan prinsip perempuan dimanja. Tuhan memampukan kita untuk melakukan itu dan berharap bahwa kita ada di poin yang pertama. Dan kalau kita memang harus melewati masa-masa ini, tetaplah berpengharapan bahwa ini proses. Satu hari nanti kita akan mati. Mama saya ketika papa mati, dia berkata begini, tidak rugi saya ikut bapak masuk Kristen. Sebab sejak saya menikah dengan bapak, dia tidak pernah marahi saya. Saya tidak rugi ikut bapakmu Kristen. Karena sejak saya menikah dengan bapakmu, dia tidak pernah marahi saya. Malu saya. Waktu kemudian saya pendeta, masih bisa marahi istri saya. Bapak saya, dia hanya majelis, tidak pernah marah terhadap istrinya. Dan seharusnya kami sebagai anak-anaknya mengikuti jejak yang sama. Dan ketika bapak saya mau mati, dia bilang apa? Pak Pendeta, hubungan saya dengan Tuhan baik. Satu tugasnya, urus mama dan adik. Sesudah itu, boleh bikin apa saja. Sekarang boleh pulang ke rumahmu. Catatannya adalah jangan kembali kalau tidak selesai pelayanan. Itulah alasan saya di hari Minggu pada tanggal dia meninggal, saya harus ada di mimbar walaupun saya tahu ini pedih dan di hadapan saya semua orang sedang menangis. Saya harus melayani dan sesudah dalam masa pelayanan itu saya lihat semua orang menangis satu jemaat. Tapi saya bilang tugas terakhir saya tidak boleh pulang sebelum selesai pelayanan. Nanti saya turun dari mimbar baru air mata saya jatuh. Tapi saya bilang semua selesai. Dan kenapa ini harus diceritakan? Karena saya bangga punya bapak seperti dia. Kebanggaan saya tidak akan pernah hilang. Dan saya ingin menceritakan kepada orang bahwa jadilah seperti bapak saya. Mungkin saya tidak mampu menjadi seperti bapak saya, tapi saya menceritakan ke Anda, jadilah seperti bapak saya. Terima kasih. Ada yang tanya? Ada yang tanya kepadaku, ini tanggung jawab besar. Siapa Yesus yang menjadi junjungannya? Pertanyaan itu akan datang kepada kita, saya dan saudara sebagai seorang bapak.